warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini masih semangat? Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Yulia Afiska Putri dari Universitas Jambi. Nah, hari ini kita akan mempelajari aproksimasi. Ada yang sudah tahu belum aproksimasi? Kayaknya pada belum tahu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan peregangan dulu. Kayaknya pada bosan, pada jenuh nih di rumah. Kita peregangan yuk dengan melakukan tepuk semangat. Yuk ikutin ibu ya, tepuk semangat. Tepuk semangat itu seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Ya udah tahu semua. Dicoba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya udah semangat sepertinya hari ini. Jadi kita kembali lagi ke materi aproksimasi. Oke. Materi aproksimasi udah pada dibuka LKS masing-masing. Udah dibaca belum? Kalau belum dibaca, silakan baca terlebih dahulu baru melihat video ibu ya. Jadi, aproksimasi adalah hal yang berkaitan dengan pembulatan pada bilangan. Nah, udah pada tahu belum pembulatan pada bilangan? Pasti sudah kenal dengan bilangan-bilangan. Ada bilangan desimal, ada bilangan pecahan. Nah, nanti itu akan dibulatkan, desimal itu dibulatkan. Nah, jadi dalam pembulatan bilangan itu ada hasil pengukuran panjang dan berat yang dapat di kesatuan terdekat. Dari kesatuan terdekat, puluhan, ratusan. Nah, sebelum membahas satuan, puluhan, dan ratusan itu, mari kita pahami dulu pengukuran panjang dan berat. Oke? Sudah dilihat LKS-nya, pasti kalian bertanya-tanya bentuk asli dari pengukuran panjang dan pengukuran berat. Oke, pertama gambar pertama pasti kalian tidak asing dengan gambar tersebut. Nah, gambar pertama itu adalah penggaris. Pasti di rumah kalian sudah memilikinya dan pasti menggunakannya. Oke, penggaris. Dan yang kedua itu ada rollmeter. Rollmeter ini alat yang digunakan oleh pekerja konstruksi jalanan untuk mengukur jalan. Biasanya mengukur jalan-jalan dengan panjang yang sangat panjang. Oke. Biasanya gambarnya seperti ini. Ibu mendapatkannya di sumber internet. Ini adalah rollmeter. Jadi nanti meteran ini dikaitkan dan diukur, di-roll sampai ke tempat yang ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada pita meteran. Nah, pita meteran ini biasanya digunakan untuk apa coba? Untuk apa ya? Jadi, pita meteran ini digunakan untuk mengukur baju atau saat menjahit baju. Itu kan anak-anak pasti pernah mengalaminya saat mengukur baju yang akan dijahit. Pasti penjahitnya akan menggunakan meteran pita. Seperti ini bentuknya, pasti pernah melihat kan? Nah, baiknya selanjutnya itu ada selanjutnya ada meteran saku. Iya, meteran saku pasti kalian juga pernah lihat. Bapak kalian atau ibu kalian pasti pernah menggunakan atau memegangnya. Nah, ini karena ada di rumah, jadi ibu bawa bentuknya seperti ini. Nah, meteran saku ini, kenapa dibilang meteran saku? Karena meteran ini sangat mudah dan efisien dibawa dan bisa dimasukkan ke kantong atau saku kita. Jadi ini gunanya pasti anak-anak sekalian tahu kan, gunanya untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar. Oke. Nah, itulah tadi contoh-contoh pengukuran panjang. Jadi ini sangat banyak macam-macam pengukuran atau alat ukurnya. Jadi bisa dicari lagi,
explore lagi kalau anak-anak masih penasaran, itu di internet sangat banyak sumbernya. Oke, selanjutnya ini mengenai tentang pengukuran berat. Nah, kalau pengukuran berat ini berhubungan dengan kilogram. Nah, kilogram ini biasanya diukur dengan timbangan. Nah, pada buku LKS kalian pasti sudah melihat contoh dari pengukuran berat. Itu ada timbangan badan, timbangan pasar. Nah, dimulai dari yang pertama itu ada timbangan badan. Nah, timbangan badan itu bentuknya seperti ini. Biasanya ini ditemukan di puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. Bisa juga ditemukan di apotik. Nah, di sini Kak, Ibu memiliki dua gambar timbangan. Nah, apa bedanya coba? Kalau timbangan yang pertama itu apa, yang kedua apa? Coba diperhatikan. Sudah diperhatikan? Nah, jadi perbedaannya ini ada yang analog dan ada yang menggunakan jarum. Jadi, yang analog ini istilahnya sudah mengalami perkembangan dan kemajuan yang lebih besar. Selanjutnya itu ada timbangan pasar. Nah, kalian bertanya-tanya kan, kok bentuknya seperti itu, aneh. Nah, karena timbangan ini merupakan timbangan lama atau kuno yang sangat jarang sudah diproduksi. Kebanyakan ini gambarnya dan sangat lama ya, karena memang ini sudah jarang untuk diproduksi. Para penjual yang ada di pasar biasanya menggunakan timbangan duduk. Nah, timbangan duduk itu seperti ini. Karena lebih efisien dan efektif, lebih mudah digunakan. Kalau misalnya penggunaan timbangan pasar yang tadi, yang kuno, itu biasanya disebut timbangan bebek, itu harus menyamaratakan antara berat dengan besi-besi yang ada di timbangan bebek ini. Nah, untuk selanjutnya ada timbangan emas. Nah, siapa yang pernah mengantar ibu atau bapaknya membeli emas? Nah, kalian tahu nggak? Timbangan itu ternyata ada yang lamanya loh, ada yang kunonya yang sering dilihat dan dibuat karikaturnya nih. Timbangan emas yang kuno dan yang baru ini. Ini perkembangan teknologi, jadi orang-orang beralih menjadi pemilihan yang lebih efektif. Selanjutnya ada timbangan duduk dan timbangan gantung. Nah, ini pasti kalian pernah melihat kan, kalau timbangan duduk itu biasanya di gudang-gudang, di penjualan grosir itu ada timbangan duduk. Timbangan gantung itu biasanya di mana penjualan tempat keberadaannya. Ya, coba dicari di internet jika masih bingung. Nah, tadi itu adalah alat-alat ukur dari panjang dan berat. Selanjutnya itu aturan pembulatan. Kita kembali ke pembulatan karena sudah paham macam-macam alat ukurnya. Nah, pembulatan di sini memiliki aturan. Yang pertama, satu angka di belakang koma yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Jika di belakang koma itu ada semua angka ini, maka pembulatannya ke bawah. Dan yang kedua, satu angka di belakang koma yang lebih besar dari atau sama dengan 5, seperti 5, 6, 7, 8, dan 9, itu bisa dibulatkan ke atas. Contoh nih, ini memberikan contoh pembulatan ke bawah. Nah, ini adalah contoh
bawah. Nah, bagaimana cara pembulatannya? Kan 4. Tadi apa angka yang ke bawah tadi terdiri dari apa? Dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini angka 4 termasuk dari kategori pembulatan ke bawah. Jadi pembulatannya itu menjadi 35. Karena ini adalah angka yang kategori ke bawah. Nah, selanjutnya itu ada yang ke atas. Nah, anak-anak tadi ingat nggak yang angka terdiri dari bilangan pembulatan ke atas itu ada apa? Ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi harus diingat ya, itu adalah hal yang paling penting dalam pembelajaran aproksimasi. Oke, contohnya 37,6. Nah, ini kan 37,6 karena kita pembulatannya ke atas dan angkanya itu di belakang koma termasuk kategori satuan yang pembulatannya ke atas. Jadi kita bisa membulatkannya menjadi 38. Nah, sangat mudah bukan? Untuk pembulatannya ini ada yang ke bawah dan ada yang ke atas. Nah, itu contoh dari bentuk pembulatan satuan. Oke, selanjutnya maaf, tadi itu bukan contoh dari pembulatan satuan, tapi ini masih secara umum gambaran dari cara membulatkan. Oke. Yang pertama nih, contoh yang satuan tadi, Ibu kan menyebutkan contoh pembulatan satuan. Tadi kan ada satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, untuk membuktikan secara langsung pembulatan satuan, puluhan, dan ratusan, pertama kita lakukan kegiatan untuk pengukuran panjang menggunakan penggaris buku atau penggaris sekolah nih. Lakukan kegiatannya, buka buku yang ada di rumah, lakukan pengukuran untuk membuktikan berapa panjang dari ukuran buku anak-anak. Nah, misalnya anak-anak punya buku apa saja di rumah, diukur. Ibu mempunyai buku LKS, jadi kita ukur. Anak-anak boleh bebas menggunakan buku apa aja di rumah, kita ukur. Nah, ternyata di sini pengukurannya itu cara mengukurnya dari 0 cm ya. Jadi 0 cm ke angka 1 jadi 1 cm. Jadi ukuran di sini 27,5 ya. Di sini karena kan di sini mewakili 0,5 cm. Jadi ukuran buku LKS Ibu tadi berapa? 27,5 ya. 27,5 itu ternyata sudah masuk puluhan. Nah, untuk yang satuannya kita andaikan saja dengan 22,7. Nah, ini masih satuan. Karena di angka depan koma itu adanya satu buah, jadi disebut satuan. Nah, cara mengubahnya gimana? Untuk ini di belakang koma ini kan adalah angka apa? Kategori apa? Tadi adalah kategori pembulatan ke atas karena terdiri dari 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi untuk pembulatan ke atas 2,7 itu menjadi 3. Nah, ini adalah contoh dari pembulatan satuan. Nah, untuk pembulatan puluhan, jadi kita gunakan angka dengan 2 digit. Contohnya tadi
27,5. Nah, kenapa dikatakan puluhan? Karena depannya itu ada dua angka. Karena dua angka itu puluhan. Nah, di belakangnya itu angka 5. 5 ini termasuk dari pembulatan ke atas. Nah, harus diingat ya anak-anak ya. Angka yang pembulatan di atas itu apa aja, angka pembulatan ke bawah itu apa saja. Jadi 27,5 dibulatkan menjadi 28 ya, karena pembulatannya ke atas. Nah, sama saja dengan ratusan. Ratusan itu kan nilai angkanya itu ada berapa? Ayo, ada berapa diingat? Ada 3. Kan karena satuan itu ada 1, puluhan ada 2, ratusan itu ada 3. Coba Ibu beri contoh 371. Nah, 371,2. Coba ditebak anak-anak, 371,2 ini apakah termasuk pembulatan ke atas atau ke bawah? Kita lihat 2 ini di belakang koma itu termasuk dari pembulatan ke bawah. Jadi dia dijadikan 371. Nah, berikut contoh satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, untuk anak-anak semuanya, apakah masih bingung? Jika masih bingung, boleh mengajukan pertanyaan di grup WA kita. Boleh juga mencari di sumber-sumber yang ada di internet. Jadi, terima kasih. Itu saja pembelajaran aproksimasi hari ini. Selalu semangat menjaga kesehatan di kala pandemi COVID-19 dan jangan patah semangat ya teman-teman ya. Karena ibu di sini membantu mengajarkan agar kalian tidak bosan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.